sudah bersyukur sama orang tuanya, itu rezeki. Maafin Ayah, padahal sudah dikasih lontong, sudah nikmat, sudah bersyukur sama orang tuanya, itu rezeki. Maafin ayah, cukup anaknya dikasih lontong, sudah nikmat, sudah bersyukur sama orang tuanya, itu rezeki. Maafin ayah, istrinya senyum. Masya Allah, rezeki. Ini rezeki. Ini rezeki. Jadi akhirnya ini 1 jutanya nggak usah kebanyakan. Memang berapa? Cukup 500.000 aja, Masya Allah. Istri kayak gini nih yang harus dicari. Kemudian cukup anaknya dikasih lontong, sudah nikmat, sudah bersyukur sama orang tuanya, itu rezeki. Maafin ayah. istrinya perut. Pekalongan. Tol Pekalongan. Oh. Sawah Pacet itu ya. Saat 2 bulan itu bondor 20 juta dari 45 juta. Tapi nanti pakai Sing gone nek dicak itu ya. pakai petaan loh. Pakai spray, pakai itu apa gitu. Padang berambang wingi kuwi. Saniter ya. Panduan rute tersebut akan dimulai sekarang. Dimulaikan sekarang. Sekali. 45 atau 45? Oh, kotor. Ini yang jahe, ini yang sing asem. Anu enak aseme. Enak aseme. Enak aseme. Enak jagungnya mau. Malang itu jahe diirisi lembut-lembut. Kok goyang-goyang kok. Terus digodhog ngono mungkin. Terus di pepe dadi dilebokno ngene. Terus dia emut, dikenyah-kenyah. Permen enggak pakai gula. Pakai. Oh, di PP sama Mungkin Dibane jalan itu wilik yo Pekalongan. Apa tak? Dibane jalan itu wilik. kaya iku kaya manisan polo. Oh, kalau manisan jahe. Iya, ya, manisan jahe gitu ya. Kaya membari ning Trenggalek. Suasana. Ya kok nang Ya, podo-podo asline ya. Suasana bumi itu sama sebenarnya. Cuma gak tahu dileboni. Wong ya padha. Ini ya asem tok. Iya. Sing goreng nang Papua, kuwi nang Papua. Permen kayu Koteka. putih asem. Nang pindelok koteka. Rasa ayu putih. Iya. Pengen rono. Pindelok koteka. Prai iki kan. Oh, iki sing asli gede iki. Dan asli yo. Iki mang kampung. Asik ya. Memang lewat kono. Apa menjadi Shooting. Sundoro? Gunung Sindoro. Sindoro, Sumbing. Sindoro. Kayak nggone anu. Ono sopo? Ono sapa? Iku mau lari sing nang ngene masjid malo. Tak nek Pekalongan tak sepeda. Heeh, mau mana ta? Kalau sopo naik gunung Sindoro. Iki nek diganti banyu ngono ya apa ya? Nang Pekalongan, Pak. Iya. Pas apa? Oh, dijebas kabeh kok sak bakul-bakule paling. Tapi ndelok bakule sing ayu-ayu tok sing diborong. Emang buku gambar zaman biyen gambare kan Sindoro macam-macam. Iya pacet jenenge mak sitok. Lang iku mau Mas Joko ngomong, bisa lah kalau ngulang berbinar-binar dia. Mata kita
kemarin kan sama Nah, sing ibu. nandur Ayo gunung buka sapa? Pekalongan jadi. Boleh Allah. apa? Di sana apa lu Bu? Mau lebu dah. Rupanya mlebu kok ya. apa? Ini tak siap-siap tak keprok. Ibu sing tak keprok wong iki anu Dulu nang gone lah ibu iki berkepok-kepok. Jadi dalam tahan. Iya. Dan nanti ketemuan sama Jai itu tak Bu? Enggak. Via telepon aja ya. Itu kan dulu Bu di oyotno dulu. Magelang. Dikirim 1 kilo dulu. Masih ngono. Ya mudah-mudahan masih Cuman jahenya merah yang kamu itu koyo wis pikiran kurang kuat. kurang pedes gitu ya. Ya bisa disetting kan. Dilamakan. Ojo dicampurin. Batunya hilang, gajahnya datang. Pembuka bisnis sampean Mas. Nggih. Iya Mbak, sampai Mbak. Pabrik ya. Oh iya. Insyaallah. Kalau terus ya tak cocok. Kira tulah lamono bakal amun yo. Anu perjalanan nih Pakai truk sendiri, Bu. sak kilo masa Pakai truk sendiri. Tapi ini yang bensin anu butuh makan. Paling 1 juta. PP. Mana naik ketemu sudah 1,8. Ini 1 ton Nang kene 2 juta lu Sik. ora 2 juta 250. 5.000 ping sak ton piro? 5 juta ya. Tadi ini. ojo ngitung berarti sih. Yo. Yo kabeh obat isih diitung. Ojo ngitung Yo, berarti sih. digawe potongane Anu transport mau lho. perjalanannya Lho lah iya. Misale kotor ya 5 juta, dipotong 1 juta emang piro? Ketemu telu misale. Sak truk ki pirang ton ya? Ndok treke. Apaan jahe. Oh ya, bathi tok. Iya. Kok cedek ya wisan ya. Wis ya, tergalek apa? Kalau Pekalongan kan. Cedek ya. Paten padha mbek awakmu. Kayak cangar ya. Sangar marang nang kotae. Kalau kirim 8 ton ya nutut Bu, insyaallah. Ya mungkin bisa 10 bulan balik. Nutut Bu. Anggap aja 2 juta dibagi 10.000. Ngambil 5.000 lo bisa per kilo. 2 juta 2 juta dibagi 10.000. 200 2.000 200 200 lepes ya. 10.000-nya itu ton. Ada dijerok rego. Wow, Lautone Ukur. 2 juta. 2 juta. Dibagi nek bisa mantep 10 kan dibagi 10.000. 10 ton 10 ton. 10 ton. Tadi ketemu nih 200. 200 apa ya? Rupiah. Rupiah. Iya, 200 rupiah per kilo. karong ewu ah. 200 200 per lepes ya. kilo ketemu nih. Oh iya. 200 tok. Biaya transport ya. Iya. Nah juga berarti 3.000 iso 1 kilo. Iso. Iso. Gawe 14. Gawe 19. Iya. Iso. Tapi temen gak ngitung kerugiannya sih. Lha iki wis dihitung transport mah ya, Bang. 2 juta. Kau sebukan berlian kalau pabrik itu ada refaksi. Tanahnya Bu ya. Kamu kirim 10 ton refaksine. Kotorane ya. Iya. ngangoni supire ngangoni kune. Kotorane. Ya 2.000 mah wis supir. Kotorane digawe 1.000 gak apa. 10% anggap ae. Karena 10%. Berarti oleh 2.000. 2.000 sak kilo. Enak sing ngetenen wong-wong dhewe. Nak wong liya. Supire deli. Iki teh ta Bu? Atas itu. Oh, ini kita.
kadang beli nakal. Ya wis sang 2000 iku. Tak pikir Aku kayak dia kepin ning kene, kat Pekalongan. Pikir buka berlian kalau aku. Ya guys, ayo. Reporter, ayo guys, ini perjalanan Banjar menuju. Hai guys. Ya. Oh, ngomong dulu. Apa? Ngomong apa nek aku dikongkon tambah gak iso ngomong. Dari Banjar menuju ke Pekalongan. ya Mas. Oke guys, Iya. kita melaju ke Kamera. Pekalongan dari Banjarnegara. Endi wong sing ngomong gak ketok? Di Oh, ki bening. Bukan. Oh, kena cahaya matahari. Amai kali kuning, Kali Bening. Dari Kali Bening menuju Kali Bening Banjarnegara menuju akeh sing Pekalongan. ngomong mlebu bingung. Siapa sing ngomong? Ya Mbak Ita. Siapa sing ngomong? YouTuber takin YouTuber wae. Halo. Halo. kita nikmati aja Ono deh. sing ngomong ndok kene iki lho. Gak apa-apa. Sampai gak keramut ya. Anu katanya nggo Perumahan. gila perumahan ngono bae iku. Dipedeni Melayu. Kan diwedeni kok ngono ya. Nek ono omah-omah. Bukan Antoni. Duit dijajah Mas. Kok meneng? Pikir wis kota yo. Hai. Jalannya belok-belok, berkelok-kelok. Kamu kan sing muntah. Pokoknya gak sama obat Mas Opik. apik no. Mas Opik meneng-meneng marah muntah. Aku sampean kayak mut-mutan asem. Trauma. Mutaku gak ndukur ngisor. Ana nang ndukur. Murut. Gak mabuk. Belok-belok. Yang enak. Pernah ngene ndi? Makassar pindah nang tato. Yo dalane menggok iki. Baik-baik sayang, ada aku untukmu. Hanya satu pintaku, siang dan malamku. Baik-baik sayang, ada aku untukmu. Semua keinginan akan aku Lu gak kuat ya? Terlalu tuh nih. semampu ku sayang, Caranya asik ya. karena bagiku kau kehormatanku. Dengarkan aku. Satu pintaku Iku digandeng ambek anu kemuda Haris. Iya sudah. iya Sudah join. sudah jadi Iya, fotonya ono deh ambek sama Ustaz Sawal ambek Buksin. gini udah pinter Oke guys, pemandangan Kelihatan nih. Oh kata apa kata? gunung apa gini Jawa Tengah. iya Men delok. Nggak Map tahu namanya gunungnya. Gunung Pekalongan. Wow, bisa kayak power ngono menang. pinter Orangnya kan pinter-pinter. Super keseret di dalam kesetan. join harus jadi itu Bu. Oh yang kemarin di foto anu itu ah jadi Misal aku lo nyelok Ari saya.
jenenge ku risal tak celuk Ari saya. Karena yang ada di pikiran itu ya itu yang masuk. Kabeh jatam ya tajam. Putih bolak-balik tenan. 212 221 Tajam. Iya, jatam jadi tajam. 121 Semangatani Pintaku untukmu dan hidup Semangatani Muhammadiyah. baik-baik sayang. Dan jaga terus jadi tajam. 121 Apa 212? 212 dari 121 211 lah nomor ibu. Tak celuk Ari saya. Bingung deh. Bu saya risal. Dia lali. Nang celuk mana Ari? Ya koyo Mas Iru lho Pak Mas Al ambek Mas Arif. Pak Mas Al diceluk Pak Arif, Pak Arif diceluk Pak Mas Al lho. Anjane disengaja molak-malik. mirip Pak Mas Al Pak Mas Al. sampe nyeluk Mas Al Aku biyen karo kok nek jenenge Mas Al. jalan kok ngene Lho ya telu monggo Mas Al lho. Dikuyu Mas Irul. Sampe lho Jawa ambel. Iku nang YouTube. Lho, apa jenenge ku Mas Al? Wah, iku macam-macam. Tak diceluk Pak ya jenenge. Wah. Aku gak ngerti pokoknya jenenge BE Mas Ali tali, topan tali. Jadi kekasih hatiku. Ibu-ibu, bapak-bapak siapa yang tahu bantu tolong aku dari iki gunung tapi gak curam yo kekasih nek cangar yo curam siapa yang mau. kan dia gak enggokno Tak juga aku dapatkan dari musim durian sampai musim rambutan. Aku dapatkan tak juga aku temukan. Ini tak cobaan. Aspiro rame embong yo minggu pada atau kayak atau iki apa ya sing nyanyi iki Ipong sing dadi video klipe siapa ini grupe Wendy ambek Denny Narji ya? Cagur Narji Piringan apa jenenge Narji kalau api sampean syuting kak ngapain kok gak nutut kan itu wassalam wassalam bilang abang aku kok rekreasi yo sama teman-temanku keliling Jawa Tengah dan lagu-lagu edisi keliling Jawa Tengah namanya roadshow. Guys, kita roadshow ya, guys. konser Aduh, ya Allah. coba mutai Agak. Kok mutak ketara. Korban. Ono bior. kalau teles geger ya Banjane terus kabeh. Ganti sinyal bilang ya. Gak iso. Keren pakai smart, Mbak. Smart friend. Iya, sempat ikut tak copot kan.
Aku tak akan berhenti menemani dan menyayangimu hingga matahari tak terbit lagi. Bahkan bila aku mati, bukan berdoa pada Ilahi untuk satukan kami di surga nanti. Asik ini. Aku tak akan berhenti menemani dan menyayangimu hingga matahari tak terbit lagi. Bahkan bila aku mati, bukan berdoa pada Ilahi untuk satukan kami di surga nanti. Sangar. Aku tak akan berhenti menemani dan menyayangimu hingga matahari tak terbit lagi. Bahkan bila aku mati, Kalongan ya sana. bukan berdoa pada Ilahi untuk satukan kami di surga. Ya kayak Malang Mojokerto ngono ya. Udah tak dangdut ya. Apa mentok ya? Hah? Iya. Mandek ya. Kalongan ya. Saling ngarep. Sakit hati padamu, mengapa kau lukai aku? Masih masuk ke kabupaten. Untuk ada nenekku
bilang dua-dua. Tawa jauh dariku, nenek bilang dua-dua. Ketemu ada tol. Aku ngomongi Gerbang tol. gerbang tol. Tol ndi? Salongan. Hasil untuk gerbang tol di sepanjang rute Anda. Yo, Kok mau api-api? Nang gunung pada. pramugari aku, nenek bilang dua-dua. Mau Jakarta elek-elek. Asik. Action. Menampilkan hasil untuk gerbang tol di sepanjang rute Anda. Yo sih. Menampilkan hasil untuk gerbang tol di sepanjang rute Anda. Sejuk sekali. Nang kene kan wong dijompake ya. Terus kayak apa? Diterakoti. HP
Ate dikrakoti. Oh iya. Pancet ono. Tidak harus sudah Pekalongan dia. Pekalongan. Eh? Kan boleh mlebu tol ya. Iya. Masuk tolnya mana? Keluar. Cek nang gunung boleh jalan tol. Ya ono bobolan. Iya. Kalongan apa? Mungkin. Omahe sapa iku? Sing Tol itu. ndek omah Dongkali kan Pekalongan ben. Hah? Linda. Omahe Linda Linda. iku anu Linda iki, Bunda iki. Jepara. Duduk Linda iki. Anu Tegal. Tahu Tegal. Duduk Pekalongan. Udah. Menampilkan hasil untuk gerbang tol di sepanjang rute Anda. Ngono tok ket mau Ya iyalah, jangan ini jendung dukur gunung. menampilkan tok ket mau. Di 400 meter. Loh, 400 meter. Jauh 400 meter. Left. Continue for 1.5 kilometers. Ngomong apa ya? Demi saya, jangan berbicara sebelum tercerita semua. Apa mau siapa Menampilkan dirinya? hasil untuk gerbang tol di sepanjang rute Anda. Iya. Kene ayam. Dalane maro grogal. Ya. Nino sama karet itu sama kan? Pinus itu namanya pinus itu pohon anu kok hutan seperti gini tuh termasuk pinus. Iya, daerah sana. Cemara, oh nek karo karet ya beda. Cuma itu termasuk golongan pinus. Menampilkan hasil untuk Kayak gerbang tol di kalau kayak sepanjang ini rute dia apa? Anda. Iki jenenge apa iki? Ganti. Kali jalan. Film. Tek. Tek pertama aturan tek ditolak. Berarti ya termasuk karet barang tidak ya? Ya ini ada pohon ini. Nanti aja. Ya kok mundur dhewe. Dari besar. Gondorukem. Gondorukem. Tapi iki Gondorukem jangan menurut Lah kok diwalik bener rukun gondo. lumpur kaya suwe ya kok beda. Ya Allah, berlekak-lekak. Dari lempeng tok. Iya, pikir lempeng. Wis kayak kota mang. Tak iya jadi mau lurus. Menampilkan hasil untuk gerbang tol di sepanjang rute Anda. Tembus gunung. Iya, ada apa ya? Iya, masa dagangan apa tau? Jadi dan tahu Terus sejauh 10 km. 10 kilo. Menampilkan hasil untuk gerbang tol di sepanjang rute Anda.
kilo. Akeh mudune men. Menampilkan hasil untuk gerbang tol di sepanjang rute Anda. Rute turunan. Kapan seseorang itu disebut sebagai cinta dunia? Ada bahas supaya kita mampu untuk mengenali apakah kita termasuk di dalam. Yang pertama, kapan seseorang itu secara fix dan confirm itu disebut sebagai cinta dunia? Terus Yang di Jalan pertama, Raya Linggo Asri kalau sejauh dia 800 itu meter. menjadikan seluruh ibadahnya, ketaatannya, ibadah dan ketaatan yang dia lakukan pada kehidupan itu, harusnya ibadah dan ketaatan itu diniatkan untuk mendapatkan pahala di akhirat dan di surga. Tapi kalau orang sudah jatuh cinta sama dunia, maka seluruh ibadah dan ketaatan yang dia lakukan dan dia kerjakan bukan untuk mendapatkan rumah di surga, tetapi seluruh ketaatan dan ibadah itu dikerjakan, dilaksanakan untuk mendapatkan sekeping dari urusan dunia. Ini hati-hati. Kayak ini ya, watu gede. Jadi kalau orang itu terindikasi bahwasanya dia itu jatuh cinta sama dunia, maaf ya, ibadah yang harusnya ibadah itu diniatkan untuk akhirat, kalau orang jatuh cinta sama dunia itu enggak. Ibadah pun yang harusnya diniatkan untuk akhirat, dia niatkan untuk dunia. Setelah 200 meter, Sehingga belok kiri untuk tetap ibadah di yang Jalan Raya dilakukan itu Linggo hanya Asri. untuk menunjang supaya dunianya Menampilkan itu hasil menjadi untuk gerbang tol di sukses. sepanjang rute Anda. Sholat, tapi untuk proyek. Puasa, tapi supaya dagangannya laku. Belok kiri untuk tetap di Jalan Raya Sedekah, Linggo Asri. supaya kemudian dia mendapatkan profit dan mendapatkan keuntungan yang besar. Padahal kita harus paham, harusnya seorang mukmin itu memahami Tembus. sholatnya, puasanya, sodakohnya, itu bukan untuk membangun dunia dia, tapi sesungguhnya seluruh ibadah kita itu untuk membangun akhirat kita. Karena rumah kita di surga itu tidak bisa kita bangun kecuali dengan komponen ketaatan-ketaatan yang kita lakukan pada kehidupan di dunia. Orang kalau sudah kesetrum dengan cinta kepada dunia, bukan hanya mubah yang dijadikan untuk mendapatkan dunia. Kalau perkara mubah untuk dijadikan dunia memang boleh. Tapi kalau orang kesetrum dengan urusan dunia, maaf, sampai urusan akhirat pun dia niatkan untuk Menampilkan hasil untuk gerbang tol di sepanjang rute Anda. Dan ini termasuk salah satu perkara yang tanpa kita sadari dibenci sama Allah. Banyak orang hari ini kalau melakukan ibadah itu yang dipikirkan itu untuk mendapatkan profit dan margin. Ya arep makmur Sedekah, tapi niatnya bukan untuk mendapatkan akhirat, supaya pada api neraka. Kenapa api neraka tidak bisa padam kecuali dengan sedekah? Tapi ternyata kita menjumpai ada orang sedekah, niatnya supaya dagangan dia itu laku. Padahal ini satu kesalahan, ikhwan. Maaf ya, Allah itu membagi dunia kepada kita itu bukan berdasarkan ibadah, tapi Allah itu membagi dunia dalam kehidupan kita berdasarkan takdir yang ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kali ini api. Kalau Allah itu membagi dunia Dari kepada orang. kita berdasarkan ibadah kita, satu, para sahabat itu tidak ada yang miskin dan para sahabat tidak ada yang fakir. Padahal faktanya, Bilang ngerjolin. Allahus sahabat itu Tol di korok. sepanjang rute Padahal Anda. faktanya rata-rata para sahabat itu miskin. Padahal mereka ibadahnya lebih tinggi daripada ibadah kita. Kenapa para sahabat itu miskin padahal ibadahnya luar biasa? Di situ kita mendapatkan sebuah bukti Allah bagi dunia bukan berdasarkan ibadah. Yang kedua, kalau Allah itu membagikan dunia kepada kita berdasarkan harta, berdasarkan ibadah, berarti orang-orang yang tidak beriman itu harusnya tidak punya duit. Orang yang tidak beriman, yang tidak pernah zikir pagi, zikir petang, apalagi datang ke kajian kayak gini, harusnya tinggalnya mereka di bawah jembatan. Tapi kenapa banyak orang kafir yang tidak beriman? Mereka hartanya lebih banyak daripada kita, mobilnya lebih bagus daripada kita, motornya lebih bagus daripada kita, kemana-mana pakai jet pribadi.
Kita pakai pesawat itu punya ekonomi yang bagasinya bayar sendiri lagi. Kalau memang ibadah, kalau memang dunia itu dibagi berdasarkan ibadah, harusnya mereka itu lebih Menampilkan miskin hasil daripada untuk kita. gerbang tol di Tapi sepanjang rute kenapa kita Anda. menjumpai orang yang tidak beriman? Kenapa mereka itu hartanya lebih banyak daripada kita? Di situ kita menjumpai bahwasanya Allah itu membagikan dunia bukan berdasarkan ibadah, tapi berdasarkan takaran takdir. Jadi maaf ya ikhwan ya, saya ingin membuka sebentar. Antum namanya siapa akhi? Hah? Asmaun, Masya Allah. Umur berapa akhi? 19 tahun. Kalau Asmaun ini antum ditakdirkan mendapatkan rezeki 10 miliar, walaupun antum jarang tahajud, kira-kira 10 miliar datang atau tidak datang? Sing deket macet. Gak seneng rekreasi gitu. Insya Allah datang dan tidak. Datang atau tidak? Sepi mbongnya. Umar minta, kalau saya ditakdirkan mendapatkan uang 50 miliar, kalau saya jarang sholat duha, kira-kira 50 miliar itu saya dapatkan atau tidak saya dapatkan? Dapatkan. Jadi ternyata sholat duhanya kita tuh tidak ada kaitannya dengan dunia. Nggak tahu di Urusan tahajud kita tuh tidak ada kaitannya dengan materi. Umar minta. Kau Tapi ternyata urusan akhirat kita itu ditopang dengan ibadah kita di dunia ini untuk mendapatkan kegiatan. akhirat. Tapi orang kalau jatuh cinta sama dunia karena khawatirnya dia terhadap dunia, maaf, sampai urusan ibadah yang harusnya diniatkan untuk akhirat, untuk mendapatkan akhirat yang lebih baik, karena dia cinta dan gandrungnya sama dunia, ibadah itu diniatkan untuk dunia. Dan maaf ya, karena saya sudah hafal hadisnya, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Jadi bisa jadi kalau ada orang nanti beribadah, kok niat pertamanya tidak ada yang menggerakkan dia ketika beribadah kecuali karena ingin mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia, dikasih sama Allah. Tapi maaf, di akhiratnya mungkin tidak lagi dikasih oleh Allah, karena balasannya sudah Allah sempurnakan pada kehidupan kita di dunia. Ada orang nanti ketika disidang oleh Allah dalam pengadilan akhiratnya, dia bingung, Allah, mana sholat tahajud saya? Allah jawab, lu sholat tahajud kamu kan supaya dagangan kamu laku. Sudah aku jadikan laku kan daganganmu yang ada di pasar, dan tidak ada lagi balasan. Bisa jadi kalau ada orang setiap hari taklim kayak saya, tapi niatnya hanya untuk menggenggam dunia dan bukan niat yang pertama untuk menyampaikan kalimat Allah. Bisa jadi ketika ditimbang oleh Allah, dia bertanya, loh saya taklim setiap hari, kok gak ada di dalam mizan saya, itu kemana taklim saya setiap waktunya ketika dakwah? Jawab lagi sama Allah, taklim kamu itu kan supaya kamu itu menumpuk-numpuk kekayaan. Sudah aku jadikan kamu menumpuk kekayaan kan ketika di dunia. Menampilkan hasil untuk gerbang tol di sepanjang rute Anda. Di akhirat ada lagi orang sedekah, dia sedekah terus sampai kemudian dia ketika di dalam mizan dia melihat, loh sedekah saya sudah ratusan juta kok nggak ada. Tapi yang pemandangan ini serem. Loh bukannya kamu sedekah itu supaya mendapatkan keuntungan besar, dan aku sudah jadikan keuntungannya besar kan ketika di dunia, dan selesai habis. Disebabkan ketika kita menjadi orang cinta sama dunia, saking khawatirnya kita untuk menjadi orang yang tidak punya apa-apa, sampai Ada wisata. urusan akhirat pun kita paksa dan kita seret urusan Tempat akhirat wisata dan nggak urusan ada. dunia. Padahal itu salah satu perkara yang merusak ibadah kita kepada Allah. Allah itu zat yang pecemburu. Itu pada kok nguteri gunung. Allah itu paling tidak suka kalau hati manusia bercabang ketika beribadah. Kalau kita sholat hanya gara-gara seorang wanita, sholat kita tidak sah. Sama. Kalau sholat kita Menampilkan hasil hanya untuk untuk gerbang tol di sepanjang rute Penikir. Anda. sholat kita tidak sah. Kalau ada orang sedekah gara-gara ada Pak Bambang, akhirnya sedekahnya tidak diterima sama Allah. Sama. Orang yang sedekah karena ingin mendapatkan dunia pun sama dengan orang yang sedekahnya untuk Bambang. Dan akhirnya tanpa disadari itu merusak pada kehidupan kita. Makanya saya teringat sebuah asar. Asar itu sebuah riwayat. Dan poin yang pertama ini berat tapi Mudun terus ya jalannya.
Ada seorang ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in, tapi dia termasuk min kibari tabi'in. Min kibari tabi'in itu tabi'in tapi kedudukannya paling tinggi, Pak. Karena tabi'in itu terbagi menjadi 3 tabaqat. 3 tabaqat itu 3 lapis. Maka kemudian Abdullah bin Mubarak ini aktivitas hobinya, Pak, sukanya itu nemuin para sahabat. Karena Abdullah bin Mubarak tidak mampu bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika beliau banyak ketemu dengan para sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Mubarak itu ditanya, Abdullah bin Mubarak, kamu ini menemui para sahabat Nabi, maka bagaimana para sahabat Nabi itu kalau membaca Al-Quran, dan apa surat yang paling banyak membuat para sahabat Nabi itu nangis? Abdullah bin Mubarak ditanya begitu. Abdullah bin Mubarak bisa bahasa Indonesia, Ustaz? Enggak, ini saya terjemahkan. Abdullah bin Mubarak lalu berkata, aku ini melazimi para sahabat satu persatu, dan aku perhatikan makannya, aku perhatikan taklimnya, aku perhatikan bagaimana sholatnya, dan aku pula perhatikan bagaimana para sahabat kalau membaca Quran. Para sahabat itu kalau membaca Quran, yang paling mereka nangis itu kalau sudah melewati satu surat. Apa surat yang paling banyak membuat para sahabat nangis? Surat Hud, surat yang ke-11. Makanya surat itu termasuk surat yang membuat Nabi itu berubah. Surat Hud. Kemudian Abdullah bin Mubarak melanjutkan, surat Hud yang banyak membuat para sahabat itu nangis. Apa ayat yang paling banyak membuat para sahabat nangis terseduh-seduh ketika melewati ayat-ayat di dalam surat Hud? Dijawab oleh Abdullah bin Mubarak, ayat yang paling banyak membuat para sahabat itu nangis adalah ayat yang ke-15 dan 16. Apa ayatnya itu? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Orang itu kalau dalam kehidupan di dunia yang dia pikirin dan dia niatkan dalam kehidupan dunia, kok yang Menampilkan hasil untuk gerbang tol di sepanjang kami kasih kepada mereka dunia sebagaimana niat yang mereka tanam, la yubkhasun, tidak dikurangi sama Allah. 1 ton 1000 kilo. Orang kalau niatnya di dalam sholat, kok niatnya untuk dunia, dikasih dunia sama Allah sesuai niat yang dia tanam. Kalau ada orang kok dia sedekah, lalu sedekah itu niatnya untuk mendapatkan harta, mendapatkan mobil, mendapatkan rumah, hanya itu niatnya, Allah kasihkan rumah sebagaimana niat yang dia tanam. La yubkhasun, kata Allah, tidak dikurangi sama Allah. Tapi ingat, ayat ini tidak berdiri sendiri. Ada ayat yang ke-15, ada pula ayat yang ke-16. Apa ayat yang ke-16? Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Orang-orang yang semacam ini, kata Allah, maka bisa jadi nanti ketika di akhirat, ketika mereka di akhirat tidak mendapatkan apapun dari apa yang telah mereka lakukan di dunia, kecuali yang mereka dapatkan itu adalah neraka. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batal atas apa yang mereka usahakan. Akhirnya di neraka dan hasil untuk gerbang tol di sepanjang makanya sampai kita menjumpai sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu kalau makan korma agak besar, maka beliau itu nangis. Kalau ditanyakan kepada Abdurrahman bin Auf, mayubkika, yang membuatmu nangis itu apa, wahai Abdurrahman bin Auf? Dijawab sama Abdurrahman bin Auf, yang membuat saya nangis itu 2. 1, korma ini lebih baik daripada korma yang dimakan oleh Rasulullah. Ikhwan, Rasulullah itu makan korma adalah korma roti, korma yang jelek. Kapan Rasulullah itu makan korma agak bagusan dikit? Ketika habis memenangkan Khaybar. Memenangkan Khaybar itu habis Hudaybiyah, sebelum Fathu Makkah. 2 tahun lebih dikit sebelum kematian Rasulullah SAW. Itu agak bagusan dikit karena Khaybar itu subur. Khaybar itu tempat yang subur. Maka Abdurrahman bin Auf itu saya nangis karena ingat korma yang dimakan Rasul dalam hidupnya. Yang kedua, menampilkan hasil yang membuat saya nangis itu saya khawatir jangan-jangan korma enak yang saya makan ini, jangan-jangan balasan atas kebaikan saya di dunia, lalu tidak ada lagi balasan untuk saya karena Allah sudah menyegerakan balasannya di dunia. Nah, Abdurrahman bin Auf itu nangis, yang nanya nangis.
disebabkan ketakutan mereka, jangan-jangan amal mereka hanya diniatkan untuk dunia, sudah dibalas di dunia, lalu ternyata tidak ada lagi balasan dalam kehidupan di akhirat. Dan itu yang kita khawatirkan. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami betul urusan dunia itu jangan sampai menjadi niat kita beribadah. Dan maaf ikhwan, kalaupun antum Setelah beribadahnya 300 sudah karena meter, akhirat, belok kiri. Allah pasti akan mudahkan antum untuk mendapatkan dunia. Kenapa? Akhirat kalau sudah beres, apalagi cuma dunia. Karena akhirat itu harganya mahal dan tidak ternilai harganya. Apalagi Belok dunia, semahal-mahal dunia itu masih bisa kesebut harga. Jadi kalau orang itu ibadahnya sudah karena akhirat, masa Allah akan berikan kepadanya dunia dimudahkan oleh Allah. Dan itu kecil bagi Allah. Terus sejauh 7 Makanya inilah yang km. menjadikan kita mikir, ya Allah, jangan-jangan kita itu selama ini ibadah tapi cita rasanya cita rasa dunia. Sholat, rajin, tapi untuk dunia. Ya memang dapat, tapi setelah dapat tidak ada lagi balasan di akhirat karena Allah sudah segerakan di dunia. Dan maaf, kalaupun kita Asik ya. tidak menjadikan niat ibadah kita untuk dunia, Insya karena Allah. memang takdirnya kita dapat 5M itu Apik. datang. Oh, Tapi apik. jangan niatkan ibadah itu untuk Insya dunia, Allah. karena Allah itu dan pencemburu. Allah itu pencemburu kalau niat hatinya manusia itu sudah diniatkan untuk Allah, tapi dia bercabang dan berselingkuh. Dia niatkan untuk dunia. Iya, asik ya. Allah kok disamakan dunia padahal di hadapan Allah Ini apa? dunia itu sebagaimana sayap seekor nyamuk. Makanya kalau ada orang sudah meniatkan untuk dunia, ayat surat Hud yang tadi kita baca Kok. dalam 2 ayatnya Kira itu sebab bisa banis membunuh. rapi. Untang pecel, Bu. Maaf Nih, ya. kalau dolan udah Sing dodol kaono. Satu tahun ya tindak apa toh? Nah, ibu sing ngutus. Lho, aku mau ana wong mangan lho kono tapi dudu sing iku. Ngapain kayak foto yo? Mane mandek lho kono mang wae. Mandek tok ah. Andek tak mau ada sini. Jadi kalau Iya, ada iya, ustaz iya. kok tiba-tiba Ngarep, pengen hidup, antum harus paham. Mungkin ustaznya lagi susah jaga niatnya. Tapi kan no. Karena dakwah itu tidak minggu segampang kok yang gak terlihat. sedot. Ada kesulitan menjaga niat. Oke. Ada Buka, proses yang buka, berat bagaimana- foto. Bagaimana apa yang dari hati sampai ke Kalau hati. dolan Ada konsekuensi Pray. atas apa yang Gelong, kita ya? ucap. Itu Udah dakwah. keluarga. Ya Susah. ternyata kalau Itu salah tangga. kalau masalahnya ada. kok ono kosong meja itu. Ustaz, kenapa sih kita membicarakan niat itu sampai sedetail ini Ustaz? Loh, karena kita Kan, ya terus lah ya. yang paling Biasa detail iki lho ketika sepeda motor mengerti akeh. masalah niat. PCX. Kalau kita Apa tidak sih punya sing guru Allah ke elemen yang ngarep tidak ke elemen detail iku melihat cara niat, ndi lah. mungkin kita tidak perlu membicarakan niat sampai sedetail ini. Lah ya masih Tapi karena kita punya Allah yang dalam sujud kita, rukuk kita, Allah itu zat yang paling detail kalau sudah membicarakan tentang masalah hati Asik dan ya. niatnya. Main shooting bareng. Makanya keplesetnya kita dalam niat itu lebih parah daripada keplesetnya kelamin. Keplesetnya kita dalam niat itu lebih parah daripada keplesetnya kaki kita. Dan itu yang kita khawatirkan. Cinta dunia itu yang pertama. Semua urusan ibadah pun akan dibawa untuk mendapatkan dunia. Sekolah yang harusnya untuk akhirat diniatkan untuk dapat dunia itu juga tidak boleh. Makanya kita akan dapetin ada satu hadis. Man ta'allamal ilma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba aradan minad dunya lam yaridu ayatal jannah. Ada orang kalau dia mencari dunianya, mencari ilmu diniatkan untuk dunia, dan harusnya ilmu yang dia cari itu diniatkan untuk mencari wajahnya Allah. Kok dia niatkan untuk dunia, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Saking dalamnya Allah membenamkan ia ke dalam pelukan api neraka. Makanya kalau kita tobat itu jangan hanya tobat dari khamr. Kalau tobat itu bukan hanya tobat dari kita menanggung orang tua, jangan itu saja. Tapi salah satu tobat kita adalah, ya Allah, kalau ada ibadah saya yang saya lakukan karena dunia, sadar atau tidak sadar, ampuni kami ya Allah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima dzunub. Dan itulah yang pertama. Makanya orang kalau satu cinta sama dunia itu semuanya ditakan untuk dunia, dan itu tidak penting. Dan dimusnahkan nak Kan nanti ada yang bertanya. beri keindahan sama Nah, sebelum ada yang bertanya saya jawab dulu. Anu kayak Kalau saya mau minta dunia emang enggak boleh. Wite. Kalau Witir, berdoa, langsung gini-gini. karena kita kalau punya hajat
siapa yang kita minta kalau bukan Allah? Sampai urusan garam yang tumpah mintanya sama Allah. Kalau doa minta dunia boleh. Yang enggak boleh itu ketika kita meniatkan ibadah selain permintaan. Tapi yang mendorong kita beribadah itu bukan karena Allah, tetapi karena untuk mendapatkan seketik dari kenikmatan dunia. Ada bapak-bapak saya tanya, saya harus sholat duha Ustaz. Sholat duha itu sunnah Pak, tapi kalau bagi saya hampir mewajibkan. Kok gitu Pak? Iya. Nenek main video. Sampai Karena takut nanti dia. dagangan saya jadi tidak ada apa-apanya kalau saya tidak sholat duha. Apa itu? Bingung. Wis kana view nih. Padahal sholat duha itu kan untuk apa sih fungsinya sholat duha? Fungsinya sholat duha itu ngasih sedekah kepada 360 ruas tulang kita yang butuh disedekahin, dan sedekah itu dicukupi dengan kita sholat duha 2 rakaat. Makanya saya agak kurang sependapat. Kalau ada orang sholat duha yang pernah saya jumpai itu, sholat duha itu menghadapnya ke Ka'bah, ke barat, ke kiblat, setelah itu ke kanan, kemudian ke belakang, kemudian ke sebelah kiri, balik lagi ke depan. Saya tanya kenapa harus gitu? Untuk menjaring dunia dari 4 arah mata. Bingung saya. Muter aja sekali. bacanya Jumatan loro iki. Padahal kan Tuhan itu kan karena kita pengen ngisi sedekah sama Allah. Jam-jam. Makanya habis ini saya tidak ngerti Ustaz. Nek loro ditambah Maka 6. kita habis ini meminta ampunan kepada Allah dan doakan para ustadz yang ngajar antum adalah orang yang mereka terjaga dari kehidupan. Sampai di sini Pak. Yang kedua, jangan langsung mengatakan saya insya Allah kayak gitu. Itu penyakitnya orang yang gampang entas keadaan biasa. Yang kedua, kapan seseorang itu disebut fix dan confirm sebagai cinta sama dunia? Yang kedua itu dia memiliki sifat. Sifatnya itu sebagaimana dalam satu riwayat. Dalam satu riwayat yang saya baca, dia kayak khimar di waktu siang. Tapi dalam beberapa penjelasan dia kayak asap, kayak singa di waktu siang. Waktu zahfilai. Tapi kemudian dia jadi bangkit di tengah malam. Orang yang jatuh cinta sama dunia itu akan terbaca dan tercermin bagaimana ketika dia itu menjalani aktivitas siang dan malamnya. Kalau siang, dia itu memiliki sifat sebagaimana singa. Singa itu lihat ikhwan, singa itu tajam kalau melihat buruan, itu kan singa. Maka orang yang jatuh cinta kepada dunia itu kalau pagi, duha, siang, sore, maka dia itu kekuatannya ekstra. Powernya itu luar biasa, tidak ada mati-matinya. Kalau batu baterai, alkalin dia. Terus dari utara lompat ke selatan, dari selatan lompat ke timur, dari timur lompat dia ke barat, terus diputar-putar itu. Tapi tepat ketika malam dia menjadi bangkai. Tapi gak pernah dengan Dia hanya jadi bangkai ketika malam, tidak pernah tahajud, tidak pernah qiyamul lail. Disebabkan keletihan dia di waktu pagi dan di waktu siang. Karena dia tidak sadar bahwasanya Allah turun langit ke sepertiga malam, dia tidak pernah bangun dan tidak pernah punya semangat untuk bangun. Ratusan malam dilewati tidak pernah bermunajat kepada Allah, tidak ada penyesalan ketika bangun di pagi. Tapi ketika ada satu proyek, satu kesempatan gembicik harta, kok terlewatkan, penyesalannya terbawa sampai 3 tahun udah hilang-hilang. Jadi kalau ada orang, kalau dia memiliki 2 sifat, dia kayak keledai yang suka makan, atau sebagaimana singa yang luar biasa ketika mencari harta, tapi ketika malam itu kemudian dia tepar dan tidak pernah melaksanakan sholat malam untuk beribadah kepada Allah, maka itu salah satu di antara sifat orang yang sudah jatuh cinta sama dunia. Padahal maaf ya ikhwan, kita nyari rezeki itu memang bagian dari nafkah dan itu wajib. Betul, saya tidak mengatakan mencari nafkah itu haram, enggak. Mencari nafkah itu kewajiban. Tapi mencari nafkah itu juga kita harus paham waktunya. Karena tawakalnya kita, karena takaran kita kalau mencari harta itu sudah dibuat takaran waktunya oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu menakar waktu kita untuk bekerja? Nabi itu kan sudah menyerupakan cara kita bekerja itu sebagaimana burung ketika bekerja. Takhdu himasan wa taruhu bitonan. Nabi itu menyerupakan tawakalnya kalian itu sebagaimana tawakalnya burung.
pergi di waktu pagi dalam kondisi perutnya kosong, pulang di waktu sore dalam kondisi penuh. Berarti takaran kita kalau kita bekerja frekuensi waktunya itu antara pagi sampai sore. Kira-kira berapa jam? 8 jam sampai 10 jam. Pulang mempersiapkan dia dan bercengkrama dengan istrinya dan keluarganya bersama-sama, kemudian dia itu mempersiapkan malamnya. Kalau sekarang enggak, banyak orang yang selalu mengatakan saya mencari nafkah, berangkatnya sebelum subuh, Setelah 300 meter, pulang-pulang tengah malam. ke Jalan Pahlawan. Mana ada burung pulang tengah malam? Itu namanya burung hantu. Terus ya. Tapi orang itu ketika akhirnya tidak sadar, akhirnya apa? Semacam itu. Dan dia itu selalu membela diri ketika dia selalu mengatakan bahwasanya ini merupakan bagian dari cara dia mencari nafkah. Maaf ikhwan, semua itu ada takarannya. Antum kalau semangat sholat maghrib, lalu antum tambahi dari 3 menjadi 5, walaupun khusyuk, tidak akan diterima dan tidak akan dicatat malaikat raqib. Kenapa itu? Mari kita akhiri kajian kita pada maka kalau nambahi sesuatu pada sesuatu yang tidak ada takarannya itu tidak boleh. Kalau sholat kita aja tidak boleh berlebihan, apalagi urusan ketika mencari nafkah. Akhirnya orang atas nama mencari nafkah habis waktunya untuk mencari duit. Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Ahad ngurusin hobi. Senin sampai Jumat kerja lagi, Sabtu dan Ahad ngurusin hobi. Malam tidak pernah bangun untuk bermunajat kepada Allah. Takaran waktunya rusak karena dia tidak menyesuaikan dengan takaran waktu yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka akhirnya kalau ada orang dalam kondisi ketika dia mencari penghasilan atas nama nafkah untuk memberikan kecukupan kepada istri dan anaknya, tapi dalam kondisi takarannya melebihi batasan yang telah dibuat oleh Allah dan Rasulnya, semacam ini berpotensi akhirnya tersetrum untuk mendapatkan cinta kepada dunia secara berlebihan. Dan akhirnya yang kita khawatirkan itu apa? Mungkin dapat dunia, tapi akhirnya diluputkan dari rezeki. Ini pagi ini saya ngomong tentang dunia dan rezeki. Dari pagi sejak saya Anda paham ya ikhwan? Bedakan antara dunia dengan rezeki. Orang kalau sudah membabi buta untuk mencari dunia, maka Allah ngasih kepada dia dunia, tapi Allah menahan dia untuk tidak mendapatkan rezeki. Karena beda antara dunia dengan rezeki itu beda. Dunia itu angka deret dari nominal-nominal yang kita pengen peroleh, itu dunia. Tapi kalau rezeki cakupannya lebih luas daripada dunia, karena rezeki itu tidak terbatas hanya angka deret. Allah itu mencela dunia, tapi Allah itu tidak pernah mencela rezeki. Pernah nggak Allah mencela rezeki? Tidak. Bahkan kalau antum membaca salah satu pada surat At-Tolak, Allah itu mensifati surga itu rezeki. Wa qad ahsanallahu lahu rizqa. Allah ketika menceritakan orang mukmin yang masuk surga, Allah menutup ayat itu pada surat At-Tolak ayat yang ke-11. Ahsanallahu ilaihi rizqa. Allah telah memperbaiki urusan rezeki mereka ketika mendapatkan surga. Allah itu tidak pernah mencela rezeki, tapi Allah mencela dunia. Makanya maaf ya, sampai orang ketika dibenamkan di dalam neraka pun Allah masih hinakan dia dengan dunianya yang dulu mereka peroleh. Caranya yang menjadikan kalian menolak setiap ayat-ayat yang aku sampaikan. Rasulullah itu tidak pernah minta dunia, tapi Rasulullah itu minta rezeki. Pernah nggak kita mendapati Rasulullah minta dunia? Tidak. Tapi Rasulullah itu minta rezeki. Makanya tidak ada zikir yang tidak pernah ditinggalkan Nabi kalau habis sholat subuh kecuali rezeki. Kecuali zikirnya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rezeki. Makanya kalau orang sampai nabrak takaran yang sudah dibuat sama Allah, mungkin dia puas karena mendapatkan apa yang dia mau. Terus-terusan dia nyari duit itu. Mungkin menggenggam dunia, tapi dia mungkin tidak menggenggam rezeki. Kenapa? Dia tidak pernah ketemu Allah pada sepertiga malam karena dia menjadi bangkit di tengah kegelapan malam. Dan kalau orang itu cuma dapat dunia, maaf, sifatnya dunia itu tidak pernah mencukupkan. Makanya kalau mendapatkan rezeki, ada orang yang mendapatkan 3 juta tapi cukup, tapi ada orang yang mendapatkan 30 juta tidak cukup.
bapak gajinya 3 juta, tapi cukup karena itu rezeki baginya. 3 juta, istrinya senyum. Masya Allah, rezeki. Ini rezeki. Ini rezeki. Jadi akhirnya istrinya cukup. Ketika gajinya 3 juta, kemudian istrinya dikasih 1,5, dikembalikan 1 jutanya. Ini 1 jutanya nggak usah kebanyakan. Memang berapa? Cukup 500.000 aja, Masya Allah. Istri kayak gini nih yang harus dicari ya. Kemudian cukup anaknya dikasih lontong, sudah nikmat, sudah bersyukur sama orang tuanya. Itu rezeki. Maaf mungkin ada orang Ayo. istrinya protes. Padahal sudah dikasih nafkah 10-15 juta, dikasih nafkah 20 juta. Anaknya tidak pernah puas dengan barang-barang yang dibelikan sama orang tuanya. Kalau bukan barang branded maka tidak mau pakai barang itu, dan dia malu sama teman-temannya. Akhirnya 30 juta, Selasa 500.000. Tapi ada orang yang mendapatkan 3 juta, tapi Selasa 30 juta. Dan yang membedakan itu cuma satu, kita ini dapat dunia atau rezeki. Makanya kalau kita kok tidak cukup, simpel, berarti yang kita genggam dunia. Kalau ada kita melihat ada seorang ustadz, orang solih, biasa hidupnya, luar biasa tawakalnya, cuma mendapatkan mungkin 500.000 kok cukup, itu berarti rezeki. Saya itu punya teman-teman pondok di pondok saya DS itu Darus Syahadah, gajinya cuma 500.000, ya cukup gitu. Dan itu rezeki. Makanya saya sering berdoa, sederhanakan dunia kami ya Allah, tapi lapangkan rezeki kami. Karena yang menjadikan kita diberikan oleh Allah kenikmatan hidup dan kebahagiaan itu adalah rezekinya, bukan dunianya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sudah tinggal 5 menit lagi. Ini dunia atau rezeki saya nggak ngerti. Maka yang ketiga, kita singkatkan. Yang ketiga, orang kalau jatuh cinta sama dunia itu yang ketiga, tidak peduli dia itu halal ataupun haram. Karena bagi dia itu yang penting dapat duit. Makanya omongan mereka itu seringnya apa? Mereka sering berkomentar, nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Dan mereka akhirnya mencari apa saja supaya mereka memuaskan apa yang mereka dapatkan dan apa yang mereka peroleh. Padahal maaf ya ikhwan, salah satu musibah besar pada anak Adam, pada kehidupan Nabi Adam yang pertama itu tidaklah Nabi Adam dikeluarkan dari surga bukan karena zina, tapi dikeluarkannya Nabi Adam itu karena memakan satu buah yang diharamkan oleh Allah, itu pun satu gigitan tok, tapi sudah cukup bagi Allah untuk mengusir Nabi Adam dari surga. Masalah rezeki haram itu pengaruhnya besar pada kehidupan kita. Tidaklah anak kita susah dikasih tahu tentang ketaatan kepada Allah, kok syaraf ketaatannya tidak tumbuh padahal kita terus menyampaikan kalimat Allah. Gagalnya saya dan antum ketika menyampaikan kalimat Allah sama anak itu bisa jadi karena rezeki haram yang kita suapkan sama anak kita. Maka apa yang haram itu memadamkan cahaya ketaatan pada diri sana anak kita. Orang kalau sudah jatuh cinta sama dunia itu tidak peduli halal dan haram. Karena bagi dia yang penting dapat, karena sesungguhnya kepuasan itu didapatkan secara instan dengan apa yang dia genggam. Akhirnya dia tidak sadar mengambil yang haram, sembari dia tidak menyadari apa yang dia korbankan tidak sebanding dengan apa yang diambil. Dan kalau sudah orang itu tidak peduli tentang kamus halal dan haram, sampai kita ngomongin ini halal ini haram, iya ngomong hari ini masalah halal dan haram, hati-hati. Orang semacam itu sudah confirm dicinta sama dunia. Itu yang ketiga, dan ini panjang sesungguhnya. Yang keempat, apa orang yang kemudian confirm dan jatuh cinta kepada dunia itu? Yang keempat, akhirnya kewajiban dia mencari duit menenggelamkan semua kewajiban-kewajiban yang lainnya. Betul, nafkah dia cari, tapi menenggelamkan kewajiban yang lainnya. Menenggelamkan kewajiban dia untuk ikut taklim, tidak pernah ngaji. Selalu kalau kita ajak ngaji, yuk kita ngaji yuk, ada kajian itu di Masjid Agung Karanganyar. Saya lagi sibuk. Dikiranya orang yang datang ke kajian pengangguran. Segini banyaknya nganggur semua. Dia tidak sempat untuk taklim, tidak sempat bicara tentang dakwah. Diajak bicara tentang Palestina, tidak tertarik sama sekali. Palestina ada serangan Gaza lagi apa sih?
dan tidak peduli tentang itu. Karena apa? Hatinya dingin kalau sudah bicara tentang kewajiban yang lainnya. Jadi akhirnya dia selalu mengatakan profesi, karir saya, karena itu yang paling penting. Dan kalau ada orang sudah meninggalkan dan menenggelamkan semua kewajiban yang lainnya, padahal salah satu pokok kewajiban dia itu adalah bagaimana dia itu menjadi hambanya Allah, ini rusak. Akhirnya anaknya pun tidak pernah dididik, kelingking kaki anaknya tidak pernah menempel pada kelingking kaki bapaknya di masjid. Suami istrinya ketika baca Quran tidak pernah diperhatikan, dalam kondisi tidak tahu apa-apa kemudian dia biarkan. Istrinya kemudian tidak nutup aurat, dia biarkan. Anaknya tidak mengerti tentang agama Allah, dia biarkan. Dan selalu berkata, saya sudah sibuk dan letih mencari nafkah. Ini saya sampaikan kisah nyata ya kawan. Ini saya sudah sampaikan beberapa kali. Saya tambah beberapa menit Ustaz ya. Insya Allah kalau saya tambah, insya Allah jamaah jadi paham, dan kalau paham biasanya tidak ada pertanyaan Ustaz. Saya beberapa bulan, 1-2 bulan yang lalu, saya ini sholat Jumat di komplek perumahan saya. Ada anak muda di samping saya, itu ketika sholat Jumat itu megang handphone, main handphone dia, kanan kiri sampai miring-miring, karena main game. Saya liatin gitu, malah ngeliatin saya. Gimana sih ini? Tidak melihat apa ini jenglot. Saya ngeliatin malah ngeliatin saya. Saya mau ngingetin kan tidak boleh. Kalau saya ngingetin kan jadinya saya batal. Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhutub faqad batal. Kalau kamu ngingetin orang diem ketika khutbah Jumat sedang disampaikan, kamu telah batal. Ditegakkan sholat Jumat, saya nempel sama dia. Sekali lagi kita ngambil ibrah ini bukan karena kita merasa lebih baik. Ini sering saya sampaikan karena saya khawatir kalau kita kena ujub pada diri kita. Maka saya nempel habis sholat Jumat, terus kemudian saya ajak bicara. Dik, ya om, saya dipanggil om. Ya apa-apa lah, saya maafkan dia. Tadi kok sholat Jumat kok main game itu gimana? Iya, kenapa? Daripada tidur? Oh iya juga. Itu omongan ngenak banget itu. Tapi maaf ya, saat itu saya tidak tidur. Saya ngeliatin dia. Terus saya ngomong, kenapa om? Begini. Orang kalau sholat Jumat itu sebenarnya tidak boleh kemudian dia itu main apapun. Rasulullah itu menjelaskan, orang yang megang kerikil ketika dia khutbah Jumat aja batal. Man masal hasal faqad lagu. Makanya maaf ya ikhwan, kita ini kalau sholat Jumat main-main sajadah, karpet diginikan, ambek pet mobil. Hati-hati, misalkan hadis yang tadi itu tidak boleh. Anak ini baik loh, wallahi baik. Dia nggak sudah om saya mau buru-buru, enggak, didengerin. Jadi nanti kalau sholat Jumat itu sebentar kok 15 menit. Kalaupun 20 menit kok nggak selesai, biasanya nanti jamaah yang lain pada batuk-batuk. Mesti kode sama khotibnya kepanjangan. Cuma sebentar, dengerin aja, handphonenya dimatikan. Nanti habis sholat Jumat baru dihidupkan lagi. Oh iya, saya baru tahu. Kelas berapa? Kelas 9, berarti kelas 3 SMP. Saya tanya, bapaknya ada deh? Ada papa. Oh bapak di mana? Di kantor. Sekali lagi kita nggak boleh masalah pribadi. Udah saya tanya, emang papa nggak pernah sholat Jumat bareng kamu? Enggak, udah lama beberapa tahun enggak, karena papa selalu di kantor. Kan kadang-kadang Jumat ada tanggal merahnya. Ya kalau tanggal merah biasanya kami rekreasi, pergi keluar kota. Pernah nggak diajarin bapak gimana sholat Jumat? Saya nggak pernah. Udah ya om ya, saya pamit ya. Saya itu tenang, tapi juga mengingat mungkin kekurangan saya sendiri. Kenapa saya ngambil contoh sholat Jumat? Sholat Jumat itu sholat yang paling sederhana. Kalau kita ajarkan sama anak, duduk, diem, dengarkan, sholat Jumat, selesai. Kalau anak kita, dia tidak bisa sholat khauf, anak bisa maklum lah. Kalau dia tidak bisa istikharah, anak maklum lah. Kalau sholat Jumat sampai tidak tahu itu saya bingung.
Tapi banyak orang tua kadang-kadang tuh mengharapkan anaknya baca Quran tapi dia tidak pernah baca Quran. Kita Banyak orang tua itu yang Ya. kadang-kadang mengharapkan anaknya di masjid, Jakarta ya. tapi dia tidak pernah Semarang. menempelkan kelingking kakinya dengan kelingking anaknya di masjid. Semarang. Dan itu Ya, salah benar, satu di Semarang. antara ciri khasnya orang kalau jatuh cinta sama dunia. Ini melbue. Semuanya Iki melbue. selalu dijadikan pembenaran atas nama Iya. mencari nafkah untuk Tutup lah mau. Kok ditutup ya? Mas? Hah? sampai seorang ayah itu mengasih pendidikan itu sekarang Tutup, nggak buka kepada ayah, ibu. kepada ibunya. Embo. Padahal maaf ya, Ditutup ngono lho ya. pendidikan paling efektif di dalam Quran ketika menjelaskan tentang pendidikan orang tua itu Iya ayah. ditandani ya. Iya lah. Makanya maaf ya, kalau kita dapatin anak diperintahkan delok. sama ibunya, nak mandi nak, sampai 10 menit. Ini kok ditandani kok lo. Sampai 10 menit itu anaknya nggak gerak apa nih. Tapi kalau bapaknya itu langsung berdem, langsung kamar mandi dia. Dan itu Terus tolong ayah di? yang berperan. Oleh. Tapi karena ayah sendiri mengatakan, saya itu udah capek nyari nafkah. Kamu udah tahu saya keletihan. Akhirnya aku Kata wajibkan semuanya bulan atas nama pekerjaan mencari nafkah. Dan itu cinta sama yang kelima, yang terakhir, indikator orang itu jatuh cinta sama dunia itu yang kelima, yaitu adalah ketika